Melanjutkan materi kemarin, jadi hari ini kita akan belajar mengenai aljabar boolean dan aljabar De Morgan, melanjutkan fungsi logika. Ya, biar menyingkat waktu, karena insya Allah hari ini tidak terlalu panjang lah, hanya menghabiskan materi teknik digital ini. Sebenarnya kalau materi ini masih dasar sekali ya, nanti kalian kembangkan di kelas 2. Atau di kelas 1 nanti misalnya ada waktu luang mau tanya-tanya juga tidak masalah gitu. Oke, saya mulai dulu. Jadi kemarin sampai di penerapan, bentar saya buka. Oh ya, kemarin sampai sini. Kelihatan ya ini ya? Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Berarti hari ini kita masuk ke hukum aljabar boolean. Ya, jadi seperti belajar hukum Ohm kemarin, ya, yang mungkin sudah disampaikan sama Pak Komang. Namanya hukum berarti kan sudah pakem, gitu ya, sudah diakui dan tinggal dilaksanakan, tinggal diaplikasikan, gitu. Jadi tidak bisa dirubah. Karena sudah jadi hukum ketentuan, kita tinggal mengembangkan, mengaplikasikan. Nah, sama seperti hukum Ohm. Hukum aljabar boolean ini juga kalau hukum Ohm itu dia di kelistrikan. Nah, kalau hukum aljabar boolean itu hubungannya sama sistem digital, gitu. Ya. Jadi apa saja yang terkait dengan hukum aljabar bool itu sebenarnya ada 3 poin yang perlu dipahami. Yang pertama bahwa hukum aljabar boolean itu fungsinya untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika. Jadi suatu rangkaian logika digital yang kompleks dianalisis, kemudian kira-kira kompleksnya itu apakah bisa disederhanakan dengan tidak merubah fungsinya, tidak merubah fungsi atau nilai yang dihasilkan gitu. Ya. Jadi tujuannya misalnya mau kemarin saya pernah cerita misalnya terkait dengan algoritma ya, mau ke simpang 5 lewatnya Pasar Bulu, terus lewat Imam Bonjol, muter lagi sampai misalnya Imam Bonjol lurus terus sampai Bubahan muter terus sampai Tamrin, sampai mulai itu kan tujuannya simpang 5, tapi dia muter gitu. Nah, hukum aljabar boolean ini berperan piye carane ben tekan simpang 5 tapi ora usah muter-muter, langsung lewat Tugu Muda lurus pada Naran Bar. Ekuivalensi analoginya misalnya seperti itu. Lah, jadi ada beberapa part misalnya yang harus dibuang itu nggak apa-apa. Kalau memang itu hasil penyederhananya seperti itu, tapi kan tidak merubah tujuan aslinya. Misalnya tadi ke simpang 5 itu kan berarti ada Bubahan itu partnya dibuang gitu kan, sampai dengan Tamrin dibuang gitu misalnya. Nah, ini kemudian aljabar boolean itu kalau di teknik digital itu ya hampir sama seperti itu. Jadi karena ini sebuah gerbang kan, sebuah rangkaian logika, berarti dia mempunyai input dan output gitu. Nah, di dalam rangkaian itu kan isinya gerbang-gerbang seperti yang saya contohkan kemarin ini kan isinya gerbang-gerbang nih. Nah, gerbang-gerbang ini kan punya input, rangkaian ini kan punya input dan output. Kemudian dihasilkan outputnya adalah jika nilainya ini 1, ini 1 gitu kan. Nah, tujuannya saya kepengen yang ambil yang 1 aja misalnya. Pokoknya rangkaian ini kerja, saya pengen kalau dia 1 itu mana yang aktif. Misalnya ini A0, B0, C1 nilainya 1. Kemudian yang satu lagi mana? Satunya A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0.
misalnya. Ininya 1. Kemudian yang ketiga, A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1, nilainya 1. Nah, tujuan saya pengen menghasilkan nilai 1. Gitu. Nah, dari rangkaian ini, kita lihat bahwa nilai yang sama itu mana gitu. Ada nggak nilai yang sama? Misalnya B ini. B-nya 0, ininya 0, ininya 0. Ini 0, ini 0, ini 0. Atau misalnya ada nanti analisisnya nilai A itu ya, nanti kalau sudah ketemu misalnya nanti saya berikan contohnya ini menganalisisnya. Ada satu inputan yang dia kalau berubah, inputannya itu kan berarti berubahnya hanya ada 2 kondisi, 0 atau 1. Kalau dia berubah 0, ya, berubah 0 dengan input yang lain berubah, ya misal yang lain sama, misalnya A, misalnya ini ya, A0, B0, C1, nilainya 1. Kemudian A1, B-nya 0, C-nya 1. Ya. Nilainya tetap 1. Oh, berarti A itu nggak pengaruh. Mau 0, mau 1 nggak pengaruh. Buang saja. Misalnya seperti itu. Nah, misalnya A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1. Ya. Berubah misalnya. Terus A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1. Hasilnya tetap. Berarti A-nya itu nggak pengaruh. Ya buang. Gitu aja. Contohnya nanti seperti itu. Tapi harus dianalisis dulu. Oke, yang pertama tadi saya sudah sebutkan bahwa untuk menyederhanakan dan menganalisis rangkaian gerbang logika. Yang kedua, sistem matematika yang terbentuk dari 3 operator logika berupa negasi, logika N, dan OR. Jadi dalam hukum aljabar boolean itu, yang digunakan itu sebenarnya hanya ada 3 kondisi logika yang kemarin kita sudah pelajari. Ya. Logika gerbang logika dasar itu kan ada 7 kemarin. Nah, tapi kalau di hukum aljabar sebenarnya hanya menerapkan 3 buah saja. Ya. Yang pertama negasi, yang kedua negasi itu sebenarnya pengingkaran, berarti kayak inverse. Yang kemarin itu not. Jadi hanya ada not, and, dan or sebenarnya. Kemudian selain logika 0 dan 1, aljabar boolean juga dapat dipresentasikan sebagai konstanta pada rangkaian terbuka atau tertutup. Jadi misalnya nanti kemarin yang saya jelaskan di analogi kemarin, nah ini. Jadi logika 1 itu bisa saya analogikan ke dalam sebuah saklar. Kalau saklar itu on berarti tertutup, kalau off berarti terbuka gitu. Nah, ini sampai sini. Saya ulangi ya. Kemudian secara garis besar, hukum aljabar boolean itu ada 9, walaupun nanti kita kelompokkan ini nanti saya jelaskan persatu ya. Jadi karena banyak sekali referensi, ini saya ambil ini aja. Nah, ini nanti saya kelompokkan dari ini. Nah, dari yang poin kedua, sistem matematika yang terbentuk dari 3 operator logika. Jadi di tabel ini aja ada and, or, ya, and dan or. Di dalamnya ada negasi. Ini contohnya negasi. Negasi itu pengingkaran. Nah, nanti saya jelaskan satu-satu. Oke, mulai dari yang pertama dulu. Hukum asosiatif. Jadi, urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Saya ingatkan kembali bahwa W, X, Y, dan Z ini adalah label. Kalau kemarin kan contohnya inputnya A dan B, keluarnya ini Y. Kalau sekarang ini kebetulan contohnya inputnya labelnya W, X, Y, dan Z, tergantung inputnya nanti ya. Nah, hukum yang pertama adalah hukum asosiatif.
urutan operasi logika tidak berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Maksudnya seperti apa? Jadi begini, W, X, Y sama dengan Z. Kalau kita urutkan operasi logikanya, kalau ini kan operasi logikanya, W saya N-kan dengan X yang di N-kan Y. Nah, kalau saya rubah W di N-kan X dulu, baru kalau saya rubah menjadi W di N-kan dengan X dulu, baru di N-kan Y, itu hasilnya sama nilainya. Jadi tidak berpengaruh terhadap output. Nilainya, outputnya tetap sama. Paham enggak ini maksudnya? Paham, Pak. Paham ya? Jadi urutan operasi. Jadi ini kan operasi N. Ini operasi N. Ini ibaratnya ada N yang di N-kan. Ada operasi dua buah input yang di N-kan, kemudian di N-kan lagi dengan sebuah input. Nah, itu urutannya boleh berubah. Ya. Yang ini versi pertama, misalnya W di N-kan dulu dengan X yang di N-kan Y. Bacanya seperti itu. Kemudian saya rubah. W-nya dulu saya N-kan dengan X, baru saya N-kan dengan Y. Hasilnya sama. Itu untuk operasi N. Untuk operasi OR-nya, untuk operasi OR pun sama. Nih. W saya OR-kan dengan X yang di-OR-kan dengan Y. Kalau saya OR-kan dulu W dengan X, sama tidak sama hasilnya ini. W saya OR-kan dengan X, nah, kemudian baru saya OR-kan dengan Y. Gitu. Saya lanjutkan ya, ini hanya menyimak saja. Kalau kalian memperhatikan, saya yakin paham. Kemudian yang kedua, hukum komutatif. Penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output. Nih, X, Y. Nah, saya tukar jadi YX, sama saja. Ya, sama saja. Selama labelnya sama, tidak boleh sini X, Y, di sini A, B, salah. Nah, karena inputnya udah beda itu berarti. Ini OR pun sama. X plus Y sama dengan Y plus X. Hanya dirubah urutan masukannya lewat DC. Labelnya, urutan labelnya dirubah. Komutatif. Kemudian hukum distributif. Hukum distributif. Perubahan penyebaran variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output. Ini hampir mirip dengan asosiatif. Ya. Hampir mirip dengan asosiatif. Cuma ini seperti kalau matematika itu misalnya X kali AE1X ditambah, ya maaf, berapa ya? Misalnya AX ditambah BX. Nah, itu kan punya sama-sama X. Ya. Sama-sama punya X. Nah, X-nya itu dikeluarkan. Itu. Jadinya X kali dalam kurung A plus B. Atau sebaliknya, saya punya X kali A. Saya ulangi. Saya punya X kali dalam kurung A plus B. Kurung tutup. Nah, itu kalau di hukum distributif itu disebar. IK ora dalam satu kelompok, tapi disebar ke masing-masing kelompok. Jadi X plus X kali A ditambah X kali B. Paham enggak? Ini contohnya nih. Kalau ini Pak, contohnya di sini. Ada yang bingung? Paham? Sudah paham semua ya? Ya, Pak. Ya, jadi ini hanya menyebarkan W ini ke masing-masing yang dikalikan ini. Kayak matematik lah, kalau kalian matematiknya bisa pasti tahu. W kali X ditambah W kali Y. Ini artinya hukum distributif. Oke. Jadi nanti di dalam aljabar boolean
kalau kalian ketemu dengan fungsi persamaan seperti ini, bisa kalian rubah dikelompokkan. Misalnya Y kali X, Y ditambah X kali W. Jadinya seperti ini. Bisa muncul ruas kiri dirubah jadi ruas kanan, atau muncul ruas kanan kemudian dirubah jadi ruas kiri. Seperti itu nanti kondisinya. Oke, saya lanjutkan. Ini ya gambarnya, gambar logikanya, rangkaian logikanya seperti ini. Jadi kalau disebar ini menjadi banyak, menambah banyak gerbang. Jadi sebenarnya kalau pengen disederhanakan, justru di sebelah kirinya ini lebih sederhana karena hanya menggunakan 2 buah gerbang gitu loh. Nah, kemudian hukum N. Ya. Jadi kalau tadi ada hukum asosiatif, komutatif, distributif, ya. Untuk masing-masing N dan OR, kalau ini hukum N untuk jenis yang lain dari mulai identitas sampai negasi. Nanti ada untuk hukum aljabar boolean untuk N dan hukum aljabar boolean untuk OR dan NOT. Nah, untuk N itu bagaimana kondisinya? Ya, kalian ingat lagi gerbang dasar logika N, diingat tabelnya. Kalau N itu kan kalau ada nolnya pasti apa? Halo? Pasti 0. Pasti nol. Kalau kalau pengen 1 berarti harus 1 semua. Nah itu aja, tabel itu dihafalkan, memang harus dihafalkan. Nah, di dalam hukum aljabar boolean yang mengintegrasikan dengan hukum N itu seperti ini. Kalau ada X dikali 0, pasti outputnya 0. Berapapun X. Nah, X ini label ya, bisa A, bisa B, bisa C, kan. Kalau ada X di N kan dengan 0, pasti harganya 0. Mau berapapun X. Ya, ini hukum identitas namanya. Ya, mau berapapun X. Kalau kalian masukkan ke tabel kebenaran N, pasti benar. X-nya 1, ya mesti 1, N0 kan mesti 0. Apa meneh X-nya 0, mesti hasilnya 0. Maka berapapun X, kalau di N kan dengan 0, pasti 0. Kemudian, persamaan yang kedua. X di N kan 1, pasti hasilnya X. Berarti kalau kalian punya, ini X bisa ganti saya, bisa ganti A ya. A dikali 1, di N kan 1, maaf. Itu sama dengan A. Kalau di sini contohnya X di N kan 1, yo X. Berarti berapapun X di sini, akan hasilnya pasti X gitu loh. Kalau di N kan dengan 1. Kalau X-nya 1, mesti X1 di N kan dengan 1, ya sama dengan 1. Nah kan X sama dengan, jadi XN1 sama dengan 1. Sama dengan X, maaf. Kalau X-nya 0, berarti 0N1, 0 kan hasilnya. Maka XN1 pasti hasilnya X. Itu namanya identitas konstanta ya. Sama-sama identitas. Kemudian yang ketiga, kalau ada X di N kan X, mesti X hasilnya. Nah, lihat tabel kebenaran gerbang N. Misalnya X-nya saya ganti 0. 0, N0, ya pasti 0. Nah, kalau 1, N1 kan ya 1. Nah ini hukum idempoten namanya. Idem itu kan sama gitu. Jadi bahasa idem itu sebenarnya dari idempoten ya. Serapan dari idempoten. Kemudian yang terakhir, X inverse di N kan dengan X pasti hasilnya 0. Terapkan saja, jika X-nya 0 berarti inverse X itu kan 1. Di N kan dengan 0 ya 0. Kalau X-nya 0, pertama dimasukkan ke sini, berarti 0 inverse berarti kan 1. Di N kan dengan 0 ya 0. Jadi kalau ada suatu konstanta label
di N kan dengan label yang sama tetapi di inverse pasti hasilnya 0 gitu. Oke, sampai sini paham enggak? Hanya menyimak dan mengasah logika saja. Tentunya dengan hafal tadi tabel kebenaran logika N. Paham ya? Ya, Pak. Yang lain coba, paham enggak? Menyimak ya, masih menyimak yang lain ya? Lumayan, Pak. Jangan lumayan. Paham atau tidak gitu. Paham. Kalau ada yang belum, tanya aja enggak apa-apa. Semboyannya bagaimana kemarin? Jangan ada. Kalau ada yang belum paham, silakan tanya. Jangan ada dusta di antara kita, oke? Tanya saja kalau ada yang belum paham. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini saya lanjutkan. Lanjut? Iya, Pak. Oke. Yang ke 5. Hukum aljabar boolean, hukum OR. Nah, ini jadi kalau yang tadi N itu punya identitas ini ya. Ini. Nah, sekarang kalau yang OR dengan kondisi yang sama berarti yang apa namanya? Persamaannya sama, hanya labelnya diganti OR plus. Nah, tapi akan menghasilkan sesuatu yang berbeda nanti. Jadi misalnya X OR 0 iki piro? X OR 1 iki piro? Nah, ini dilihat di sini. Nah, nih. Kalau di N itu X OR XN0 itu hasilnya 0. Kalau di OR itu kalau ada X suatu konstanta ya, variabel maaf, ditambah dengan 0 maka hasilnya X. Pembuktiannya bagaimana? Masukkan hukum OR. Kalau ini saya ganti 0 berarti 0 diorkan dengan 0 diorkan dengan 0 ya hasilnya 0. Kalau 1 diorkan dengan 0 mesti hasilnya 1 gitu. Jadi berapapun X kalau diorkan dengan 0 adalah hasilnya adalah X. Yang kedua, X plus 1 sama dengan 1. Oh, berarti berapapun X kalau diorkan dengan 1 ya hasilnya 1. Kalau di N, berapapun X kalau di N kan 1 hasilnya X. Kalau di OR, berapapun X kalau diorkan dengan 1 sama dengan 1. Kemudian, berapapun X kalau diorkan dengan X itu sendiri, maka hasilnya ya X. OR 0 OR 0 ya 0. 1 OR 1 ya 1. Yang terakhir, jika suatu nilai X yang diinverskan kemudian diorkan dengan X, maka hasilnya 1. Misal, X-nya 0 berarti sini 1. Diorkan dengan 1, 1. Kemudian kalau misalnya X-nya 0, kalau X-nya 1 berarti diinverskan jadi 0. Kemudian orkan 1 berarti 1. Sama ini artinya identitas, idempoten, negasi. Kemudian yang terakhir hukum inverse, tunggal dan berganda. Nah, jadi kalau kalian punya inverse tunggal, inverse itu kan kemarin misalnya sebuah label, misalnya A, kemudian atasnya digaris bawah, dikasih garis red, oh berarti A itu di inverse, nilainya dibalik. Nah, ada inverse tunggal, ada inverse ganda. Kalau inverse tunggal itu garisnya 1 tok. Jadi kalau X-nya 1, maka diinverskan menjadi 0. Nah, kalau inverse berganda, berarti yang tadinya inverse ini diinverse ke meneh. Oh, berarti garisnya loro. Berarti ini kene misalnya di sini inverse tunggal, di sini nilai X-nya 0, diinverskan jadi 1. Lah, 1 ini diinverskan lagi di sini
itu hasilnya 0 lagi jadinya. Kalau diinverskan 3 kali bisa nggak? Ya bisa, diinverskan meneh, kasih garis lagi 3. Berarti jadi 1 lagi. Selesai materinya. Tinggal ke De Morgan. Langsung saja ya. Nanti kalau ada yang tanya langsung ke sini juga. Hukum De Morgan ya, ada 2 macam toh. Kalau yang tadi hukum aljabar kan wakeh. Kalau ini hanya ada 2 macam. Yang pertama, inverse penjumlahan 2 buah input akan sama dengan hasil perkalian inverse dari masing-masing input tersebut. Ini. Jadi kalau ada 2 buah input, misalnya X dan 2 buah input yang diorkan kemudian diinverskan. Misal ada X diorkan Y, tapi kemudian di inverse. Ini artinya NOR ya. Ini NOR. X plus Y, X or Y di inverse. NOR berarti. Maka nilainya ini akan sama dengan X yang di-inverse di-N-kan dengan Y yang di-inverse. Untuk rangkaian logikanya, yang sebelah kiri itu seperti ini berarti. NOR kan? Untuk yang sebelah kanan, itu seperti ini. X dinotkan, Y dinotkan, di-N-kan. Hasilnya, outputnya pasti sama. Kita contohkan. Misal Y dan X dan Y-nya 0 ya. Maka di sini kita masukkan di yang sebelah kiri. X-nya 0 diorkan dengan Y yang 0. Berarti 0 or 0. 0 or 0. Diinverskan menjadi nilainya 1. Kita lihat. Dengan kondisi X dan Y 0, kalau dimasukkan di sini nilainya 1 enggak. Kita lihat. X-nya 0, diinverskan 1. Y-nya 0, diinverskan jadi 1. Oh, 1, N1, berarti 1. Kanan dan kiri sama. Paham? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Ini De Morgan yang pertama. De Morgan yang kedua cuma dibalik saja. Kita lihat. Ya. Kalau ada inverse perkalian 2 buah input akan sama dengan hasilnya dengan penjumlahan inverse dari masing-masing input tersebut. Nih. X di-N-kan dengan Y kemudian di-inverse. Berarti NEN. Nih, NEN ya. Akan sama dengan X yang di-inverse diorkan dengan Y yang di-inverse. Nah. Rangkaian logikanya sebelah kanan ini. X di-inverse, Y di-inverse, kemudian diorkan. Nah, buktikannya bagaimana? Sama. Misal, tadi sekarang X dan Y-nya 1. X-nya 1. 1 di-N-kan, Y-nya berapa? 1. 1 N1 dinotkan. 1 N1 kan 1. Dinotkan jadinya 0. Nah, dengan X dan Y1 kita terapkan di sebelah kanan. Benar nggak nilainya 0? Nah, kita lihat. X-nya 1 diinverskan 0. Y-nya 1 diinverskan jadi 0 juga. Maka 0 or 0 hasilnya 0. Kanan dan kiri sama. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Sudah, hari ini cuma 2 itu. Langsung ke penerapan. Ya. Kita contohkan bagaimana tadi kan tujuan aljabar boolean dan De Morgan itu kan menyederhanakan. Ya. Kita lihat contohnya. Nah, misal ini. Sebuah rangkaian gerbang logika dinotasikan dengan persamaan ini. Jadi ada suatu gerbang logika, notasinya, outputnya itu seperti ini. Lah kita bisa rangkai, kita bisa melihat rangkaian ini dulu kayak apa. Berarti inputnya ada berapa kalau seperti ini? Saya tanya. 3. Ada 3. Yaitu A, B, dan C. Oke. Kemudian di dalamnya kira-kira ada gerbang apa saja? Saya tanya.
Or Dua. dan not, Pak. Apa? Or Or. dan not. Itu saja? An. Sama? N. Berarti ada not. Ini kan ada inverse, berarti ada not, ya kan? Nah, ini kan di N kan dengan B, di N kan dengan C. Oh, berarti ada N, ya toh. Nah, masing-masing ini A inverse, NB, NC inverse kan diorkan dengan ini kan. Oh, berarti ada gerbang or. Berarti ada tiga macam gerbang ya. Ya. Oke, paham. Terus kira-kira nanti ada berapa gerbang or? Cuma satu, Pak. Cuma satu. Oke. Yang banyak gerbang N-nya. Iya. Sama not. Oke. Kita lihat kalau kita gambarkan coba ya. Nah, kita cek benar nggak kalau saya gambarkan seperti ini. Dari apa? Dari fungsinya ini saya terapkan ke gambar rangkaiannya seperti ini. A dimasukkan aja di sini. Kita lihat. A dinotkan. Di N kan dengan B, benar ya? Ini B masuk, A masuk, di N kan. Betul? Betul. Yeah. Kemudian outputnya ini A inverse NB, outputnya di sini. Di N kan dengan inverse C ya toh? Ini C. C dinotkan masuk ke sini kan. Nah. Berarti di sini A inverse B, di sini C inverse. Keluar di sini jadinya A inverse, NB, NC inverse. Betul ya? Betul. Jadi kelompok pertama selesai. Sekarang baca kelompok kedua. A kan ini tarik ke bawah set A. Di N kan dengan B tarik ke bawah N, betul. Tanpa inverse semua. Kemudian di N kan dengan C inverse, tarik lagi di sini ujungnya, jangan di sini. Kalau di sini nanti nggak di inverse, tapi ujung sini, tarik ke sini, set. Nah, di sini A N B, di sini C inverse, keluar di sini menjadi A N B N C inverse. Dua kelompok ini diorkan. Paham? Paham, Pak. Paham. Oke, siap. Nah, kemudian iki kan banyak sekali nih. N-nya ada 4, not-nya 2, or-nya 1. Nah, untuk sedangkan tujuannya Y-nya itu hasilnya berapa dengan output ini gitu kan. Dengan output A, B, C, kemudian menghasilkan fungsi seperti ini, Y-nya itu kondisinya akan tergantung dengan inputnya. Mana 0, mana kalau 0 semua seperti apa gitu kan. Kayak kemarin, paham ya? Yeah. Oke. Kalau ininya 0, ini 1 seperti apa lah. Kita itu sebenarnya bisa membuktikan itu dulu, boleh ya. Tapi kalau di hukum aljabar boolean dan De Morgan itu tanpa menghasilkan, tanpa harus membuat tabel itu dulu, itu kita bisa langsung sederhanakan bahwa dengan tujuan fungsi seperti ini, kemudian ada 3 buah input, dihasilkan output nanti sesuai kondisi input. Itu mana sih input yang berpengaruh dulu? Kayak tadi saya contohkan di awal. AIK dengan kondisi BC ya, yang sama atau berubah, lah A-nya kemudian berubah juga. Lah perubahan A ini ngaruh rak karo Y, ngono lho. Lah nek pengaruh berarti dinggo kabeh mesti. Lah nek ora pengaruh misalnya A iki nek tak ganti 0, kondisi BC-nya tetap, kemudian tak ganti 1, kondisi BC-nya tetap, kok ora pengaruh? Ya buang. Nanti akhirnya seperti itu. Lah tapi sebelum menganalisis itu, kita bisa langsung menyederhanakan dengan menggunakan hukum aljabar boolean dan De Morgan. Caranya bagaimana? Kita harus paham tadi hukum asosiatif, hukum komutatif, hukum distributif. Ya, oke. Bagaimana caranya? Ya kita analisis ini rangkaiannya. Fungsinya.
Yang pertama. Nah, ini kita lihat. Dari 3, ini kan kelompok ini. Dari kelompok ini mana sih nilainya yang sama menurut kalian? Kalau tadi misalnya X kali A ditambah X kali B. Berarti yang sama apa? Masing-masing X. kelompok itu ada X-nya toh? Iya. Nah ini itu kemudian dikeluarkan X-nya. Nah, dikeluarkan dikali dalam kurung buka A plus B kurung tutup. Itu tadi hukum distributif toh. Nah, ini coba kalian lihat mana yang sama. Yang sama B sama C inverse, Pak. Ah, B sama C inverse toh. Iya. Berarti yang saya keluarkan kan B sama C inverse-nya, ya enggak? Iya. Dikali kurung buka apa? A inverse. A inverse sama A besar. sama OR A. A inverse diorkan dengan A. Betul ya? Berarti kalau saya tuliskan seperti ini. Betul? Ya. Ya, Pak. Oh, iya, benar. Paham ya? Paham. Oke. Berarti ini hukum apa? Hukum distributif. Ya toh? Ya. Nah, kemudian dari situ kita lihat ada nggak yang bisa disederhanakan lagi? Nah, kita lihat dari hukum asosiatif sampai distributif, sampai hukum N, sampai hukum OR, sampai terakhir inverse tadi. Kira-kira mana yang nyangkut gitu loh? Ada nggak dari di hukum aljabar boolean itu hukum OR yang menyatakan A inverse diorkan dengan A itu bagaimana hasilnya? Ada nggak? Yang tadi. Atau kalian bisa langsung membuktikan dengan angka 0 atau 1. Kalau ini saya masukkan A-nya saya ganti 1. Nah, berarti hasilnya berapa? A inverse plus 1. 1 inverse plus 1 itu berapa? 0. 0. Ya? 0. Yakin? Kan 0. Satu. Out 1. 1. Hasilnya berapa? 1. 1. Ya, oke. Bisa saya ulangi ya. A inverse diorkan dengan A. Nah, kita coba nih. Kalau A-nya tak ganti 0, hasilnya berapa? Oh, aneh ganti 0. Misalnya A-nya tak ganti 0. A. 1 plus 1 plus 0. 1 or 0 kan? Iya. Hasilnya berapa? 1. 1. Oke. Itu kalau A-nya berapa tadi? Kalau A-nya 1 ya. 0. Kalau A-nya 0. Sekarang kalau A-nya 1. 1. Satu dong. Berarti 1. Lah berarti kan kalian bisa menyimpulkan bahwa kalau ada A inverse ditambah A, ya hasilnya 1, gitu loh maksudnya. Nah itu hukum apa? Kalian lihat di sini. Kalian bisa kalian lihat di sini nih tadi hukum apa? Nah ini loh. X inverse ditambah X sama dengan 1. Negasi kan? Iya, Pak. Nah, jadi kalian ambil dari sini gitu loh. Ambil dari sini. Paham? Tapi kalau kalian ternyata kok kalian misalnya lupa hukumnya, ya kalian buktikannya dengan tadi. Ini ada A inverse diorkan dengan A. Nek tak ganti 0, hasilnya piro? Nek tak ganti 1 hasilnya piro? Oh, podo siji. Oh, berarti berapapun A, mau 0 mau 1, ya hasilnya 1. Gitu loh maksudnya. Iya, Pak. Maka ini
Ini tadi ya, hukum distributif. Kemudian A ini adalah negasi OR, di mana A inverse ditambah A itu nilainya 1 gitu loh. Paham? Paham, Pak, paham. Oke. Kemudian berarti A ini saya tuliskan sebagai konstanta 1. Wong berapapun A y 1 kok berarti ya tak tulis 1. Podo wae di n-kan dengan 1 toh. Ini kan Iya. berapapun kan 1. Berarti kan 1 di n-kan B C inverse. Nah, nek 1 di n-kan dengan B C inverse ya mesti hasilnya akan menjadi seperti ini, ya sudah, jadinya seperti ini saja. Nah, maka dari persamaan ini ternyata setelah disederhanakan hanya ini menghasilkan fungsi B C inverse. Apa maksud dari ini? Maksudnya adalah bahwa input A ini sebenarnya ora ngaruh. Meh kene 0, meh kene 1. Hasilnya ora pengaruh terhadap Y ngono lho. Maka buat apa saya bikin input A? Buang saja. Gitu maksudnya loh. Oh iya iya. Ya toh? Iya Iya, Pak. Pak. Namanya menganalisis rangkaian. Jadi ngapain saya kasih A kalau A-nya nggak berpengaruh? Nek kayak 0 ora pengaruh neng Y, nek tak kayak siji ora pengaruh neng Y. Oh, sing pengaruh ternyata mbungkur B karo C. Yo wis iki inputnya buang wae. Ngono lho maksudnya. Ya Paham? paham. Paham, Pak. Oke. Maka akan dilakukan. Maka bagaimana rangkaian logika yang setelah disederhanakan? Ya hanya seperti ini saja. B, C, keluarannya ini. Sudah. Jadi ini tak sederhanakan menjadi seperti ini. Kenapa kok menjadi seperti ini? Lawang nilai A-nya orang pengaruh ini loh. Berapapun A-nya tidak berpengaruh. Maka ketika saya rubah menjadi seperti ini, kemudian kalian bandingkan outputnya, bandingkan outputnya dengan ini dan ini, ya sama. Ya, pasti sama. Ya, kita buktikan saja, ya oke. Kita buktikan. Masuk ke sini nih. Nah. Ya. Oke. Iya Pak. Ya, oke. Sekarang misalnya kita lihat rangkaian yang atas. Kalau saya bikin 0 semua, gitu kan. Berarti nanti saya bikin tabel 2 buah macam ya. Saya bikin 2 macam. Yang pertama 3 input, yang kedua 2 input. Paham enggak? Paham Pak. Paham ya? Paham, Oke. Pak. Ini saya kalian perhatikan di sini. Sebentar. Nah, ini. Ini kalian lihat inputnya dulu. Nah, ini kalau yang 3 input ya, sorry, maaf. Ini kalau yang 3 input ya. Berarti A-nya 0, kondisi pertama kita lihat. Kondisi pertamanya A0, B0, C0, oke? Oke, Pak. Oke. Ini saya sini. Nah. A-nya 0, ini berarti nggak dipencet semua ya? Oke. Iya. Kemudian Iya, Pak. untuk tabel yang kedua ya kondisinya sama. Berarti B-nya 0, C-nya 0, diambil 2 sisi saja. Ya, diambil 2 sisi saja. Hanya sampai nomor ini berarti. Ya. Kalian lihat, mungkin ada yang bingung. Ini yang saya pelan-pelan ya. Ini 3 gerbang. 3 input. Kalian buktikan dari kombinasi nomor 1 sampai dengan nomor 8. Untuk gerbang kedua, untuk rangkaian kedua, kalian terapkan kombinasi input kolom B dan C saja. Karena A-nya kan nggak ada. Iya. Iya. Nah, ketika kemudian dilihat kombinasi untuk B dan C, kolom B dan C kan sama dengan 2 input.
00, 01, 10, 11. Bedanya dengan dua kelompok yang kedua, kalau ini kan A-nya 0 semua. Kalau ini kalau A-nya 1 semua. Gitu. Nanti kita akan buktikan ketika BC-nya 0 semua, A-nya 0 iki piro. Ketika B-nya 0 BC-nya 0 semuanya, A1 iki ne piro. Nah, kita buktikan langsung aja. Mulai dari 0 semua ya. 0 semua. Kemudian A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1. A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1. Ini juga C-nya harus 1. Paham nggak? Harus 1. Sama nggak outputnya? Sama. Kemudian yang kedua. A-nya 0, masih 0 ya. B-nya 1, C-nya 0. Ganti berarti. Ininya 0, ininya B-nya 1, C-nya 0. Nah, ini juga sama. B-nya 1, C-nya 0. Sama. Sama enggak? Sama. Oke ya. Oke, ini A-nya masih 0 ini. Kemudian yang ini udah yang ketiga, yang keempat. Kalau 1 semua ya. B dan C-nya 1, A-nya 0. A-nya 0, C-nya 1, mati. B-nya 1, C-nya 1 harusnya mati. Nah. Paham? Paham. Oke. Sekarang kita harusnya kalau seperti ini, kalau A-nya berpengaruh, ya, ini kan A-nya masih 0. Ya dah? Ya. Kalau saya ganti, itu harusnya pengaruh. Kalau memang A-nya itu berpengaruh. Nah, kita coba tekan jadi 1. Pengaruh enggak? Enggak pengaruh, toh. Outputnya tetap sama, toh. Ya. Saya ganti 0 pun tetap sama. Berarti orang pengaruh. Dengan kondisi BC-nya ini berubah, ininya. Nah, kita mulai dari misalnya, mulai dari yang kelompok kedua ini. Ke bawah ini. A-nya saya ganti 1 semua terus ya. Saya ulangi dari awal. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. Sama. Ya. Kemudian A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1. C-nya 1 saya ganti 1. Ini pun C-nya saya ganti 1. Hasilnya sama. Ya toh? Kemudian A-nya masih 1, kemudian B-nya saya ganti 1, C-nya 0, B-nya saya ganti 1, C-nya 0. Masih nyala? Sama ya? Ya. Nah, yang terakhir B-nya A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, kemudian C-nya 1 juga. Nah, ini A-nya tak ganti jadi 0 ngaruh ndak? Ora pengaruh. Berarti kan aneh ora ono fungsine. Kemudian akhirnya disederhanakan. Wis ngapain nganggo A wong ora kanggo. Akhirnya disederhanakan dengan ini. Artinya apa? Bahwa output yang dihasilkan dari rangkaian di atas iki podo karo iki lho, ngapain nganggo sing akeh. Ya kan? Lebih mahal kan otomatis? Ya, Pak. Ya. Karena materialnya lebih banyak gitu. Paham ya? Itu apa namanya? Aplikasi daripada aljabar boolean dan de Morgan. Paham? Oh, paham, Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Itu buat meningkat ya, Pak. Apa maksudnya? Betul, ya menyederhanakan itu ya kata lainnya bisa disingkat lah ibaratnya gitu. Iya. Ya. Tapi dengan tidak merubah nilai loh ya. Iya. Dengan tidak merubah fungsi outputnya. Jadi nek misalnya pembuktiannya ya seperti ini tadi. Nek rangkaian awalnya inputnya ini tak bikin sama dengan input ya rangkaian yang sudah disediakan harusnya sama outputnya. Kalau beda berarti salah penyederhanaan nih.
Gitu. Dan jangan memaksa. Artinya begini, kalau ternyata rangkaian itu memang sudah mentok, tidak bisa disederhanakan lagi, yo jadi paksa disederhanakan malah jadi fungsinya beda. Ya. Ada rangkaian yang memang dia minimalnya harus tertera sekian gerbang, ya wis kuwi ora entuk dikurang-kurangi meneh. Oke? Oke, Pak. Ya namanya penyederhanaan berarti kan sampai mendapatkan yang paling sederhana. Lah yang paling sederhana itu ya tidak ada patokannya. Kalau sudah mentok tidak bisa dipersederhanakan lagi, dia tidak bisa. Jangan memaksa, jangan apa namanya menyalahi hukum aljabar boolean sama de Morgan-nya. Gitu, oke? Paham? Oke, paham, Pak. Nah, ini baru rangkaian yang apa namanya contoh rangkaian yang paling simpel lah itu. Nanti di soal-soal beda lagi. Oke, tapi konsep pengerjaannya masih tetap sama kayak tadi. Gitu cukup? Ada pertanyaan? Ya, Pak. Iya. Ya. Oke, kalau enggak, saya rasa cukup hari ini. Nah, nanti kalian tinggal tunggu tugasnya, ya. Sama kita sepakati mau PTS kapan. Waktu durasinya sampai minggu depan loh ya. Akhir minggu depan. Jadi kalian boleh, tapi jangan terakhir-terakhir banget lah ya. Nanti saya rekapnya yang bingung. Mau disepakati kapan? Wong saya kalau saya kan tinggal ngirim, kalian ngerjakan gitu loh maksudnya. Mau kamu mau dijadwalkan kapan? Monggo silahkan. Disepakati satu kelas. Berapa soal, Pak? Soalnya nggak usah banyak. Soalnya nanti uraian saja ya. Soalnya uraian nanti kalian harus kerjakan tulis tangan. Ya, tulis tangan nanti difoto wis ngono wae. Jadi saya kepengen menilai otentiknya juga. Ya, otentik artinya dari tanganmu gitu loh. Pak, yang ini belum ada latihan soalnya, Pak. Nanti saya kasih tugas. Jadi gini, ini hari Kamis. Kamu tak kasih waktu sampai hari Rabu untuk menentukan kapan PTS-nya. Lah, untuk tugasnya saya usahakan saya share tugasnya besok insya Allah. Nah kalau tugasnya itu nanti dikerjakan sampai sebelum PTS. Misal nih saya alokasikan sampai hari Rabu. Rabu PTS misalnya kamu hari Rabu PTS. Lah tugas tak share besok. Kamu kerjakan tugasnya maksimal sampai hari Senin misalnya. Atau kalian mau PTS hari Minggu ya ora apa-apa karep. Kalau saya kan tinggal nge-share tok, kalian ngerjakan. Karena daring kan enaknya gitu. Apa mau jam 12 malam ya terserah. Jangan, Pak. Gimana? Disepakati kapan? Voting, Pak, voting. Voting. Mau di voting atau saya kasih pilihan kapan ya? Gini, pilihan opsi pertama mau di hari aktif atau di luar hari aktif. Hari aktif maksudnya pembelajaran. Kalau hari aktif kan Senin sampai Jumat. Atau di luar misalnya Sabtu Minggu gitu. Hari aktif aja, Pak. Hari aktif. Oke, hari aktif berarti kalian tak kasih opsi Senin sampai Rabu. Kapan? Senin sampai Rabu. Selasa. Pilih tengah. Selasa ya. Selasa fix.
Masa pelajaran apa? Selasa pelajaran sopo kan ini tidak harus pagi, tidak harus apa, terserah. Sore yo ora apa-apa. Oh, sore. Tidak Waktunya, masalah. Pak. Waktunya. Waktunya nanti saya alokasikan 90 menit. Jadi kalian harus on time jam sekian sampai jam sekian ngerjake. Nek di luar waktu itu sekalian nggak bisa ngerjake. Makanya disepakati jam piro. Opo jam loro, opo jam telu sampai jam 4 misalnya ngomong. Jam sampai jam 4 itu mending. Cari waktu yang kalian tidak sibuk. Sore Pak, tidak sih Pak. Sore, Pak. Sore. Iya Pak, sore Iya. Pak. Sore ya. Sore jam berapa? Jam 4? Apa jam 3? 4 sampai 5, 3 sampai 4. 3 sampai 4 aja. 3 sampai 4 ya. Ojo turu tapi lu ngono turu nek kebablasan. Kan 90 menit, Pak. Hah? 90 menit. 90 menit itu ngerjakan, difoto, dikirim. Setelah 90 menit itu gak iso wisan. Nggak bisa ngirim berarti. Ya ora iso, wis dikunci. Pakai jalur WA Pak. Oh no wae. Nah, justru maksudnya gini kayak sistem e-learning gini kan memang enaknya gitu. Jadi ngoreksinya itu nanti kalian langsung tak koreksi di situ. Dan WA maksudnya input apa namanya feedback nilainya pun nanti otomatis muncul di kalian. Nah, kalau WA munculnya nanti malah bingung aku mereka. Gitu. Jam berapa wes saiki? Oke Pak. Jam 4? Jam 3 Jam sampai 4, jam Pak. Jam 4 jam atau jam 3 sampai jam Setengah 4. Setengah 4 sampai jam 5, Pak. Oke, setengah 4 sampai jam 5 fix. Oke lah. Fix. Yeah. Nanti tetap saya apa namanya ingatkan lagi di grup timnya. Ya. Mungkin bisa jadi nanti saya share linknya dulu, tapi kalian nggak akan bisa ngerjakan. Kalian bisa ngerjakannya nanti besok dari Selasa jam 3:30. Tapi untuk linknya sudah ada. Oh, ya Pak, siap. Ya, jadi kalian bisa go pengeling-eling. Kalau lihat tim berarti lihat itu gitu, Mas. Itu? Ya Pak. Oke, saya sekalian tanya sebelum saya tutup. Kalau kalian MPDU itu daringnya jam berapa toh? Apa, Pak? Kalau pelajaran NA, kalau pelajaran normatif adaptif itu ada daring enggak? Kalau ada itu jam berapa toh? Biasanya. Pagi, Pak. Tergantung, Pak. Pagi, Pak. 10 biasanya. Tergantung gurunya, Pak. Tergantung gurunya Pak. Tergantung. Tapi rata-rata pagi ya? Iya. Oke. Ya. Soalnya terus terang di kelas satunya yang indeks 2 itu materinya belum apa-apa. Kemarin ketemu pas pada saat minggu pas 17 Agustus itu kan ada libur banyak-banyak. Itu 1 minggu hanya ketemu 2 kali. Materinya udah ketinggalan jauh banget. Ya, dibanding EK1. Jadi saya mau ngejar, maksudnya saya mau ngejar minggu depan kan berarti kalian jadwalnya NA gitu loh. Iya. Nah, saya mau minta waktunya juga setelah NA gitu loh. Untuk indeks yang satunya, indeks yang 2. Gitu loh. Bukan untuk kamu. Kalau kamu tinggal nunggu tugas sama PTS gitu aja. Tapi saya tidak menutup kesempatan untuk bertanya ya. Silakan kalau ada yang masih bingung silakan tanya. Termasuk tanya tugas, bukan tanya jawabannya. Ya. Kalau Nah, Pak, kalau gimana? mau tanya, Ya. kalau misalnya kan TDK 2 mau ngejar materi, Pak. Ya. Nah, kalau mau ngikut sekalian buat belajar lagi gitu boleh nggak, Pak? Kalau kayaknya kamu ini kelasnya beda sih, no. Nggak member, no. Jadi harus nanti, menuju Pak. beda kelas. Iya. Iya toh? Kalau Pak Komang kan jadi satu ya. Kalau Pak Komang ya ada kelas online 2 ya, bareng ya. Iya, Pak.
Kalau saya nganuin prinsip saya gini, kalau kakean wong ini malah ribut, ribet. Bener. Ya Terus? Pak, ya. Kadang juga nggak efektif. Kemudian gini, kalau 2 kelas itu saya nggak tahu ini. Iki kelas piro, maksudnya bocah kelas piro kan namanya kan belum hafal semua saya, ya toh? Iya. Lah nanti misalnya kok ada yang nggak ikut, misalnya salah satu person yang nggak ikut dari kelas mana saya nggak tahu, gitu kan? Kemudian ya pokoknya kalau prinsipnya nggak efektif kalau menurut saya gitu. Ya jadi saya bikin per kelas saja. Lah misalnya kalau kalian nanti mau apa namanya mau lihat tak di share rekornya aja. Kalau download rekord berat ya? Iya Download sih. berat ya? Ya nanti rekodnya tak share di YouTube aja. Biar nggak usah download, nyimak aja gitu. Gitu ya, Nok. Jadi minta maaf kayaknya kalau untuk gabung ya. Kalau untuk gabung harus member dulu soalnya, sedangkan saya kelasnya masing-masing gitu. Iya, Pak. Tapi saya Iya, tidak Pak. menutup kesempatan langsung tanya Jabri nggak apa-apa, Nok, kalau ada yang masih bingung. Iya. Iya, Pak. Bisa lewat chat di aplikasi atau chat WA terserah monggo. Tanya. Iya. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Saya rasa sudah melebihi batas limit waktu itu ya. Sudah 9:45. Oke, saya akhiri aja ya. Iya. Iya, Pak. Iya Pak. Seperti biasa pesan saya